Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sahabat Nurul Iman yang saya cintai karena Allah, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Tidak bosan-bosannya dan tidak berhentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat, segala macam ujian dan cobaan yang datang pada diri kita, yang kita kalau menghitungnya tidak akan sanggup. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Termasuk nikmat hadirnya kita pada saat ini menikmati jagung dari Pak Asep juga. Itu nikmat itu, luar biasa ya. Sampai Pak Asepnya grogi ya, jadi tak jadi ya, sob jadi dot, nggak apa-apa itu. Normal itu, pahalanya bertambah Pak dengan jagung. Dan kita doakan kepada yang saudara kita, siapapun yang masih sakit, agar Allah beri kesembuhan dan Allah ampuni dosanya, amin. Dan kepada kita berharap selalu dengan hadirnya kita di majelis taklim ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ganti dengan ampunan, amin. Dan juga Allah akan ganti dengan barokah kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Kita masuk ke dalam bab terakhir masalah zuriyah, yaitu masalah bagaimana mendidik anak menjadi pribadi yang solutif. Solutif itu begini, sanggup mengatasi masalah, sanggup didatangi oleh orang, ditanya tentang satu masalah. Akhirnya dalam pelaksanaannya biasanya orang yang seperti ini tuh jadi panutan. Jadi misalnya gini lah, kita punya pertanyaan, simpel aja ya. Pertanyaan nih, yang datang baru satu orang nih. Saya mau tanya soal ini dong. Saya punya problem gini. Nah, orang yang datang ini pribadi yang solutif ini sanggup untuk menyelesaikan atau menjawab. Kan ada orang yang nggak bisa jawab pertanyaan, ya. Satu. Kemudian yang kedua, orang yang mau begini nih kalau menghadapi kasus orang lain, dia sanggup berlaku adil, gitu, menyelesaikan masalah. Nah, ini kita didik anak kita menjadi pribadi itu, sehingga dia menjadi panutan, menjadi orang yang diharapkan nasihatnya. Tapi sebelum kita didik anak seperti itu, ya kitanya. Orang kalau menyapu ruangan kan mesti pakai sapu yang bersih. Kalau sapunya kotor, kitanya nggak bisa adil, kita nggak bisa menjadi penasehat bagi orang lain. Mana mungkin anak kita menjadi seperti itu. Gitu. Belum terlambat sekarang untuk menjadikan diri kita penasehat bagi orang lain. Salah satu sedekah kita itu pada orang lain. Kalau kita nggak bisa kasih duit, nggak bisa kasih apa, ada orang bertanya, kita jawab. Ada orang minta menyelesaikan masalahnya, kita selesaikan dengan nasihat. Tapi dasarnya mesti kuat. Ini gimana maksudnya? Nah, jadi yang orang seperti ini dinamakan dalam agama itu hakim. Hakim itu bukan, sekarang hakim jadi jabatan. Sama fungsinya. Orang datang kepada dia menyelesaikan masalah dengan dalil-dalil dasar-dasar yang memang dia pegang, baik hukum positif maupun hukum agama gitu. Kalau lebih jauh lagi spesifik dalam masalah fikih, perceraian segala macam, itu namanya qadhi. Nah, jadi kita pengen anak kita seperti itu. Apakah semua orang harus seperti itu? Ya. Dalam Al-Quran Allah menyebut innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Itu kalau salat Jumat tuh.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat baik. Nah, kalimat berbuat adil maksudnya Anda adil itu dalam bicara itu. Jadi kita itu menjudge sebuah kasus kalau diminta itu harus adil. Walaupun yang bertikai itu salah satunya kerabat kita. Kan permasalahan banyak nih. Ya Bapak juga sering kan nanya sama saya tentang masalah di rumah, masalah rumah tangga, masalah apa gitu kan ya. Nah, saya mesti adil. Mentang-mentang Bapak habis ngasih duit saya, terus nanya kan, ini bini gue salah nih. Padahal bininya gak salah. Saya harus bilang, Bapak yang salah. Loh, namanya adil. Nah, kita mau anak kita atau diri kita dulu menjadi orang seperti itu. Jangan sampai kita jadi orang yang justru nggak ditanya. Ini gua ada kasus nih gini-gini. Gimana nanya ya? Kita minta nasihat siapa ya? Nasihat Basuki aja. Orang bilang Basuki. Gua tahu sekolahannya ya. Nah, gara-gara karena dia tidak melatih diri untuk menjadi adil. Tapi kita maunya begini. Gua ada kasus ini nih. Kerasman aja. Bener lo kerasman, dia jago dah gini-gini gitu. Artinya menjadi orang yang dipanuti. Kira-kira mau dilanjutkan nih? Kejem banget, saya kan mesti ceramah. Nanti nggak istirahat ya. Nah, ini akan disampaikan insya Allah dalam 4 kali pertemuan dengan silabus seperti ini ya. Jadi yang mau kita omongin ini aja. Kenapa? Bagus. Iya. Jadi orang yang akhirnya menjadi konsultan bagi orang lain. Gitu loh, konsultan. Syukur-syukur konsultan agama. Nanti konsultan sosial, konsultan apa. Jadi ada orang datang gitu dan antum pernah bilang kehadiran kamu menggenapkan. Wah, ini ada dia nih. Oke deh. Tapi jangan sampai mengganjilkan, ada dia. Oh, minggir. Nah, kan kacau gitu. Kalau pribadi Bapak solutif, ketika Bapak mati, pasti orang yang Bapak selesaikan masalah itu datang semua mendoakan kehilangan gitu. Kenapa Pak? Tahu? Sekarang kok masih ada kawan selembar. Selembar? Selembar. Lu nggak beli dua ya? Oh, kosong. Iya, berarti fotokopinya. Itu buat catatan aja. Ya, jadi itu yang akan kita bicarakan nanti. Jadi jangan keliru dengan istilah hakim ya. Hakim itu bukan berarti jabatan hakim itu bukan. Kita mesti bisa jadi hakim bagi diri kita sendiri. Menimbang-nimbang baik dan buruk itu kan hakim. Lalu kita jadi hakim bagi orang lain. Namanya pribadi yang solutif. Memberikan solusi. Ya. Baik, kita mulai dulu buka Al-Quran surat 16 ayat 90. Surat An-Nahl ayat 90 yang saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu perintahnya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu. Ya'muru memerintahkan kamu. Allah menjadikan kamu. Apa itu? Bil adli. Ya, berlaku adil wal ihsan dan berbuat baik. Itu dulu. Ya. Yang kesononya baru, ya. Wa ita isil kurba, Anda memberikan sesuatu kepada kerabat, ya. Terus wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Dan juga Anda itu berlaku adil itu mampu mencegah orang untuk berbuat mungkar, ya. Terus dan keji, mungkar dan wal baghi dan permusuhan. Jadi orang ini juru damai nih. Sekaligus juru damai. Itu kewajiban setiap orang sebetulnya. Ya. Nah, kebalikan dari ini adalah kalau orang jadi biang kerok, malah gak jadi juru damai, ya jadi provokator gitu. Oleh sebab itu kita latih diri kita. Kalau ini sebenarnya modal dakwah. Kalau nggak pakai ini nggak bisa dakwah, Pak. Ya, jadi mesti jadi orang yang solutif, yang bisa memberikan jawaban-jawaban. Itu dulu. Nah. Jadi ini perintah berlaku adil, ya, perintah pada setiap manusia.
Ya, kita lihat lagi bahwa sifatnya bagaimana ini, ya. Dek, tolong bagikan hadisnya dulu. Saya mulai dengan bahwa kalau kita mampu berlaku adil, maka kita akan dicintai oleh Allah. Jadi artinya kita rasa keadilan yang ada dalam pikiran kita mengundang cinta Allah. Oke, lihat ya, hadis nomor 1 ya. Dari Abu Sa'id dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ya. Apa kata Rasulullah? Dimulai dengan khabar inna. Inna ahabban nasi ilallah yaumal qiyamati wa adnahum minhu majlisan imamun adil. Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat dengan Allah adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu kita semua ini. Jadi bukan hanya imam negara, tapi imam negara iya, tapi imam yang bukan negara juga iya. Contohnya apa? Imam bagi keluarga, imam sholat. Pokoknya imam ini kalau adil, Allah kasih tempat duduknya dekat Allah. Nah, maksudnya begitu. Kenapa begitu? Kenapa kau utama banget orang yang adil begitu? Karena begini, kalau kita sanggup ngerawat makhluk Allah yang lain, Allah berterima kasih sama kita, dimuliakan. Karena Allah maha adil, Allah tularkan adil itu kepada manusia, lalu manusia sanggup menjalankan keadilan itu, maka Allah berterima kasih di hari kiamat nanti dengan menempatkan Pak Basuki, Pak Iksan pada tempat duduk di dekat Allah. Amin. Amin. Bukan tempat duduk di neraka, enggak, di dekat Allah. Karena mulia dan adil. Gitu. Amin dong semua ya. Yang dua ini saya lihat terus soalnya, saya pantau. Terus derajat orang yang adil itu, ya, kalau dia sanggup untuk menyelesaikan masalah yang ada di hadapan dia gitu, itu derajatnya melebihi puasa, sholat dan sedekah. Pak Tom datang, Pak Sugeng dan Pak Luli ribut, Pak Tom mendamaikan dengan adil. Maka derajatnya waktu mendamaikan itu sama dengan dia derajat puasa, sholat, dan sedekah. Hadis nomor 7. Dari Abu Darda dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Ala ukhbirukum bi afdola min darajatin as-siyami was-salati was-sadaqah. Maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang lebih utama dari derajat puasa, salat dan sedekah? Sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, Islahu zatil bain. Pekerjaan yang derajatnya lebih tinggi dari sekedar salat, puasa dan sedekah adalah sanggup mendamaikan pihak yang sedang berselisih. Nah, ini solutif namanya. Belum tentu loh Pak, Bapak didatangi orang yang berselisih, terus dua-duanya puas dengan apa yang Bapak sampaikan. Tapi kalau sanggup dua-duanya puas, maka derajat Bapak itu melebihi Bapak sholat, puasa, dan sedekah. Mau nggak begitu? Mau. Jadi orang adil. Jadi orang yang dipanutin. Pasti kalau keluar dari mulut Bapak, saya percaya. Gitu loh maksudnya. Kalau Bapak udah nasihatin saya turutin. Bapak ngibul aja saya tahu. Bapak ngibul aja saya ikutin, apalagi Bapak bener gitu loh maksudnya. Saking dianya berwibawa gitu. Paham ya? Itu. Udah punya brand. Iya, jangan malah dijulukin Kang Bohong. Gini, kalau masalah begini, lo Kang Bohong aja gitu. Orang ragu sama kita. Kan tipu kan gitu, jangan. Harus, oh iya Pak, baik. Wah, dengerin gitu. Ya. Biasanya begitu. Nah, derajatnya tinggi. Dan kalau orang udah bisa ngasih solusi pada pihak yang berselisih, bertikai, maka dia termasuk
udah menjalankan yang tadi, ayat tadi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dan itu memang harus dilakukan kalau bisa setiap hari, setiap apa. Kalau bisa ya setiap hari. Jadi itu merupakan kewajiban bagi kita. Sedekah bagi kita kepada diri kita sendiri. Berpahala kan? Gitu ya. Lihat hadis nomor 11. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, setiap anggota tubuh manusia wajib disedekahi. Maksudnya jadi anggota tubuh kita ini masih sehat, wajib sedekah tiap hari. Nomor 1, setiap hari di mana matahari terbit, engkau berlaku adil. Ta'dilu bainas naini shadaqah. Engkau berlaku adil terhadap dua orang yang berselisih adalah sedekah bagimu. Jangan ada orang berantem tetangga, kita terus lewat dan dua-duanya udah ngelihat ke kita. Maksudnya mungkin mau mencari juru damai gitu. Kalau kita pergi, gue gak ikut-ikut ya. Oh iya, maaf nih, gue gak ikut-ikut nih, gue mau ke kantor. Itu namanya gak adil. Sama dengan ada orang kecelakaan, bapak cuma lihat doang, gak menolong. Gak adil. Jadi orang adil itu ya mesti begitu, mesti berani menerima resiko, gitu ya. Dan itu hitungannya di mata Allah, Anda sedang bersedekah. Ya. Oke, ya, setiap diri jadi harus adil. Nah, kewajiban menjadi hakim ini adalah mutlak setiap orang. Bapak jangan menghindar dari kewajiban ini. Karena Nabi yang berkata, suatu masa nanti akan ada Anda bukan hakim, tapi Anda dipaksa jadi hakim. Anda bukan hakim, dipaksa jadi hakim. Jadi kita jangan jadi orang yang di belakang, Pak. Orang yang minder karena nggak berwawasan. Begini loh, saya lihat orang Indonesia kalau kemana-mana ke luar negeri ini, berombongan nih, itu selalu minder. Mungkin karena komunikasinya kurang, Pak Tom ya. Contoh, saya ke Singapura misalnya, itu ada tour karena ada seminar. Yang datang kan delegasi Indonesia, delegasi mana gitu. Orang Indonesia kalau tour city, ya keliling kota, suruh naik bis dipanggil delegasinya, milih tempat duduk di belakang, nggak ngobrol. Nah, Anda dalam masalah keadilan jangan seperti itu. Karena Nabi bilang wajib bagi setiap orang menjadi penyelesaian masalah bagi orang lain. Kalau ini kita lakukan, jadi nggak ada masalah, Pak. Selesai semuanya. Khususnya di keluarga. Ada nggak bapak di antara bapak sekarang yang masih bermusuhan atau perang dingin terhadap istri dan anak? Kayaknya ada ngeganjel masih belum selesai, ada nggak? Dengan anak, dengan istri, dengan mantu. Ya, ada, dia itu ada. Mantu gue belum bayar. Ada. Nggak boleh. Yang ngeganjel itu nanti kalau bapak mau masuk ke surga, ada proses. Ada di ayat mana itu, surat apa? Kami cabut rasa dendam dari hati mereka, baru bisa masuk surga. Pencabutan dendam itu di sidang yang namanya sidang muflis. Capek. Makanya selesaikan masalah dengan kebijaksanaan dan keadilan itu. Selesaikan masalah. Jangan ragu-ragu. Bang Aman ini kemarin menyelesaikan masalah dari Mary, adik iparnya. Adik iparnya diselesaikan masalah dengan baik gitu. Ya, solusi, pokoknya kasih solusi. Dan ya, apa? Jadi setiap orang mengemban tugas kewajiban menjadi pribadi yang solutif. Hadis nomor 2. Ya, ini Abdullah bin Mas'ud ini mengutip keterangan Rasulullah sebenarnya ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, apa kata dia? Ata alaina hinu walasna naqdi walasna hunalika wa innallaha azza wa jalla qaddara an balagna ma tarawna faman aradalahu qada'u ba'dal yaum. Telah datang kepada kita suatu masa di mana saat itu kita bukan seorang hakim,
dan bukan seorang yang ahli dalam bidang itu. Namun Allah telah menetapkan kita bahwa kita akan bertemu dengan masa itu sebagaimana yang kalian lihat saat ini. Maka barang siapa dari kalian diamanahi sebagai pemutus perkara setelah hari ini, satu, hendaklah dia memutuskan berdasarkan apa yang ada dalam kitabullah. Dua, jika nggak ada di kitabullah, maka hendaklah dia dengan hadis ya. Jika nggak ada lagi dalam kitab Allah maupun dalam hadis, maka dia memutuskan, hendaklah memutuskan sebagai orang soleh memutuskan. Dan janganlah salah seorang dari kalian mengatakan, sungguhnya aku takut, sebab yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas. Di antara keduanya ada perkara mutasabihah atau samar. Maka tinggalkanlah yang meragukanmu dan amalkanlah apa yang tidak meragukanmu. Jadi kita dikasih beban rupanya. Dikasih beban untuk menyelesaikan setiap masalah di dunia. Di dunia, jangan ditunda. Gue gak maafin lo sampai akhirat. Wah, berani banget. Tunggu pengadilan Allah. Jangan ngomong begitu. Selesaikan. Anda berani hidup, Anda kan gak minta hidup, tapi berani hidup. Harus berani menyelesaikan masalah hidup itu. Sampai sini nangkap gak sih? Yang mau dijadiin nama kita apa nih? Pribadi yang solutif. Pribadi yang memberikan solusi pada diri sendiri maupun pada orang lain. Memutuskannya dengan adil. Dengan dasar-dasar Ibnu Mas'ud katakan Al-Quran, hadis, atau dari ijtihad orang-orang soleh. Ya. Dan jangan berkata, aku takut. Kayaknya ada yang gak terima nih. Gak apa-apa, ngomong aja. Yang gak setuju siapa? Kalau merasa takut itu datang dari merasa kurang gitu. Iya, jangan. Makanya belajar kan gitu. Pasti orang kan bilang, saya gak punya modal ilmu untuk itu. Makanya belajar. Pelan-pelan wawasannya apa gitu. Dan belajar gak harus selalu formil kan gitu loh. Kayak Bapak kan bilang, saya kok tahu obat-obatan gitu. Karena belajar. Akhirnya Yanto bilang, bener Ustadz, obatnya yang Ustadz bilang itu. Dokter bilang beli itu. Solutif kan ya. Alhamdulillah gitu. Tapi itu tingkat doktoral kan, berbobot kan. Ya kan lu tingkat Bapak kan beli bodrek ya kan. Beli paling Neozet gitu. Paham ya? Gitu. Pribadi yang solutif. Terpaksa atau sukarela, wajib Anda menjadi pribadi yang menyelesaikan masalah. Enak Pak, jalan keluar rumah, Pak Tom saya tanya gitu, saya mau kawin lagi gimana caranya? Kan gitu, pribadi yang solutif langsung. Gampang, lo berani nggak? Ada nggak modal? Gitu, langsung tanya-tanya. Di mana? Lihat, Anas bin Malik itu mantan pembantu Rasulullah, tapi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, itu pernah juga didorong oleh Rasulullah jadi hakim. Nggak mau, minder. Tapi lihat, hadis nomor 9. Dia meriwayatkan Rasulullah berkata ini. Dari Anas, dari Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa mengharap jadi seorang hakim, maka tugas dan tanggung jawabnya akan dibebankan pada dirinya. Artinya karena dia pengen, ya dia harus bertanggung jawab. Tapi lihat, barang siapa tidak menginginkannya, maka Allah akan menurunkan malaikat untuk menolong dan membimbingnya dalam kebenaran. Jadi terpaksa Bapak ambil. Gue nggak mau ikut campur. Oh nggak bisa. Anda harus punya keinginan dulu. Ada, yuk kita selesaikan. Yuk kita damaikan. Maka Allah akan menolong Bapak, menurunkan malaikat yang menjaga Bapak untuk melaksanakan keadilan itu gitu. Tapi kalau Bapak udah lihatnya memang jadi hakim dari awal gitu, ya udah, beban dan tanggung jawabnya Bapak sendiri gitu. Ya. Oke. Nabi kita itu sudah jadi hakim sejak remaja. Karena memang Nabi itu di setel sama Allah dari kecil, dia tidak dihindari melihat keburukan. Nabi itu kan pernah jadi gembala kambing Pak, umur 6 tahun, 7 tahun. Tugasnya adalah kambing itu ditaruh biar makan di gurun gitu ya,
rumput-rumput itu. Nanti maghrib itu pulang, digiring ke kandang. Habis maghrib itu, Nabi masih kecil. Habis maghrib itu, Nabi kan pulang. Nah, sekitar 1 jam 2 jam ke rumah itu, biasanya ada pesta-pesta kecil. Ada yang joget-joget gitu. Ya, Pak tari perut segala macam. Nabi dengan segala keluguannya, ya belum menjadi Nabi, sampai di situ. Ini ingin melihat musik tuh. Allah turunkan malaikat, ketiduran dia sampai pagi. Setiap ada pesta selalu ketiduran. Nggak boleh melihat yang begitu. Padahal cuma melihat aja, nggak maksiat. Satu. Kemudian akhirnya, kalau enggak malah mic-nya, wah baterainya habis pak. Ikut nyanyi. Nah, waktu Nabi remaja, kemudian dikenal Nabi itu bicaranya nggak pernah bohong. Makanya digelari apa? Al-Amin. Orang yang jujur. Suatu hari 4 kepala suku ya atau kabilah dari yang menjaga Ka'bah, Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Manaf, Bani Qusay, itu berebutan mindahin Hajar Aswad. Ini batu Hajar Aswad ini mau kita pindahin, mau rehab dikit lah gitu. Wah, semua merasa suku yang paling tinggi. Saya yang mindahin. Oh enggak, saya lebih tua, Anda. Oke, karena nggak ada penyelesaian, orang yang pertama datang ke sini melewati pintu itu, dialah yang mindahin. Kita tanya sama dia. Datang Muhammad belum jadi nabi, masih remaja. Datang diceritakan gini. Rasulullah kemudian mengambil sepotong kain, batunya Rasulullah taruh. Ujung-ujung kainnya suruh pegang semua 4 kepala suku. Ayo pindahin. Sampai situ dipindahin lagi sama Rasulullah. Semua menerima. Adil ya? Semua menerima. Nah itu. Jadi Allah menolong Rasulullah yang belum jadi nabi melalui hal itu. Sudah jadi hakim, sudah dimintakan keputusannya gitu loh. Ya kan? Maunya begitu kita. Orang yang pertama masuk pintu itu nanti kita tanya gitu. Datang Iksan, nanya soal arwana. Datang Pak Tua, gitu. Solusi gitu ya. Hadis nomor 3. Oke. Nomor 9 ini antara yang menginginkan yang tidak menginginkan tuh maksudnya. Kalau menginginkan ini kegeeran gitu maksudnya. Iya, menginginkan maksudnya gini, dia jadi hakim dengan motif-motif tertentu gitu loh. Oh. Iya. Kan tidak menginginkan sungkan tapi diminta gitu. Iya, yang tidak menginginkan takut kan gitu ya. Jangan takut. Justru semangatnya yang nggak ingin itu semangatnya harus timbul karena akan ditolong oleh Allah. Gitu. Ya kan? Ya kita memang menghadapi dilema, Pak. Dilema, apalagi misalnya begini. Ada orang yang sakit keras gitu. Kita dipinjemin mobilnya tengah malam gitu. Kadang ada orang yang ya sudah kasih mobilnya, disetirin sekalian. Ada yang jangan termati di mobil gue gimana, gitu kan? Nggak bener nggak? Ada begitu kan? Nah itu menimbang-nimbangnya memang mesti orang yang nggak pengen jadi hakim. Biasanya justru cemerlangnya di situ pak. Dia timbang-timbang, udah, ini karena Allah. Lagian ini tetangga kita. Tapi orang yang jadi yang niatnya memang ini motifnya bisa beda-beda, iya kan? Akhirnya jadi takutnya jadi timbul. Makanya orang yang bagus adalah dia tidak pengen jadi hakim. Hakim secara formal nih ya, artinya gue pengen jadi panutan gitu. Niatnya begitu. Tapi dia toto dipanuti. Gara-gara kalem, tenang, nggak banyak omong kayak Ustadz ini kan, ngoceh aja. Gitu. Ya, Pak ya. Iya benar. Mengenai hakim ini, pertama di keluarga kan. Di keluarga. Kedua nih rukun keluarga. Itu suka tidak suka itu harus bisa jadi hakim. Saya selama jadi ini mengalami 3 kali kejadian. Rukun RT. Oh RT. Pertama ya ribut keluarga tuh ya. Ya kan laporan kan mengganggu dong ini. Lapor ke RT, saya datang. Pas saya datang, assalamualaikum. Nah jawabannya,
wah ini nggak ada urusan, ini urusan keluarga, itu urusan keluarga. Tapi di sini saya kepala RT di sini. Nanti bilang urusan keluarga, tapi mengganggu yang lain. Oh, maaf Pak RT. Tadinya dia tidak komunikasi dengan tetangga, akhirnya dia bisa komunikasi. Ya, nerima dia. Yeah. Yang nggak roda jadi roda. Itu kejadian yang saya alami. Kedua, rumah itu yang sekarang di pojok itu yang buat dagang itu Didi dulu itu mau dibakar. Gara-garanya si Didi itu mukul satpam estate. Nah, kalau dibakar kan ada salah. Sebelum bakar, nah enak saya dengar, enaknya belum bakar itu kan semua kebakar, saya bilang. Urusannya apa nih? Kita selesaikan. Ya pertama, saya mau selesaikan di rumah dia, nanti aku dikeroyok kan deh ini. Si Joni kan, boh, apaan dia? Lu tuh tanggung jawab, boleh, gue nih bisa. Satpam anak tuh dulu di situ. Selesai dia, alhamdulillah. Dengan dia denda sampai itu satpamnya, wah baik benar sama saya malah. Jadi ya kesimpulan untuk ini, jadi yang menjadi hakim ini ya garis untuk lingkungan kecil ya keluarga, RT, dan lingkungan sekitar. Iya. Nggak formal tapi bergerak kan. Jadi kita ganti nama Al Sugeng Al Purwanto Al Hakimun. Amin aja. Lihat hadis nomor 3. Dari Mujahid, dari mantan budaknya, dia menceritakan kepadanya bahwa dirinya termasuk orang yang membangun Ka'bah di masa jahiliyah. Maksudnya merehab ya. Dia berkata, aku memiliki batu yang kupahat dengan tanganku dan yang aku sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia dulu musyrik ya. Kami membangun Ka'bah hingga kami sampai ke tempat Hajar Aswad. Tidak ada seorang pun yang melihat Hajar Aswad walau itu ternyata berada pada tengah batu kami. Maka ada seorang kepercayaan Quraisy berkata, kami akan menaruhnya. Yang lain berkata, kami akan menaruhnya. Mereka berkata, bagaimana kalau kita mengangkat seorang hakim? Mereka berkata, yang layak meletakkannya adalah orang yang pertama kali datang dari lorong Ka'bah ini. Kemudian hari datanglah Nabi SAW. Mereka berkata, telah datang kepada kalian orang yang dapat dipercaya. Lalu Nabi meletakkan pada kainnya, kemudian memanggil para tokoh mereka. Mereka sering memegang ujung-ujungnya dan beliau SAW meletakkan di tengahnya. Jadi Nabi menjadi pribadi solutif yang telah datang kepada kami orang yang jujur. Ayo ini aja yang jadi hakim. Baru ngeliat orangnya aja udah langsung gitu loh. Gitu. Jadi muka kita juga mesti kita setel biar gak lembek gitu. Orang lihat kita, nanya. Bukan cuma di taklim loh. Di mana-mana gitu. Ya. Oke. Gitu ya. Ali sendiri langsung didoakan oleh Nabi. Padahal Ali sendiri nggak mau jadi hakim, ngeri. Diutus oleh Nabi ke Yaman untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya didoakan oleh Nabi. Hadis nomor 6, lihat. Dari Ali, dia berkata Rasulullah SAW pernah mengutusku ke Yaman. Lalu aku katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, engkau mengutusku dan aku masih sangat muda. Kemudian aku harus memberikan keputusan hukum pada mereka, masyarakat Yaman. Sementara aku tidak mengerti bagaimana cara memutuskan sesuatu. Maka Rasulullah kemudian memukul dadanya dengan kedua tangannya, seraya berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk pada hatinya, dan tetapkanlah lidahnya. Setelah itu, aku sama sekali tidak ragu untuk menerapkan hukum ketika terjadi polemik antara kedua belah pihak. Jadi Rasulullah langsung gini dadanya, ya Allah, mau gitu. Doakan, kabulkan oleh Allah, Ali jadi hakim. Padahal dia nggak pengen dan nggak bisa. Saya nggak bisa. Gimana caranya? Gimana? Langsung kasih ilmu kan gitu. Jadi bapak harus begitu. Nanti di depan istri, di depan anak, jadi berwibawa. Jangan kita ngomong, tapi pribadi kita bukan solutif, malah mencari untung dari orang. Wah udah ketahuan. Alah bapak, pengen duit ya, misalnya gitu. Bapak mau nyadong ya, gitu kacau kan? Jadi syaratnya ya enggak, gue gituin. Hajar. Ada seorang sahabat Nabi namanya Hani, bukan perempuan, laki-laki, sampai dijuluki bapaknya para hakim. Gara-gara dia selalu menjadi penyelesai masalah. Hadis nomor 8. Lihat.
Ya, dari Syuraih bin Hani, dari ayahnya Hani, dia berkata bahwa saat dia datang, Rasulullah SAW mendengar para sahabat menjuluki Hani dengan Abdul Hakam. Maka Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya kepadanya, sesungguhnya Allah adalah Al-Hakam. Allah itu asmaul husnanya ada Al-Hakam kan, pembuat hukum. Dan kepadanya lah hukum dikembalikan. Lalu kenapa engkau dijuluki Abdul Hakam? Dia menjawab, jika kaumku berselisih dalam satu masalah, mereka mendatangiku untuk minta putusan. Lalu aku memberi putusan kepada mereka, dan kedua kelompok dari mereka pun ridho dengan putusanku. Beliau bersabda, Rasulullah, sungguh baik perbuatan itu. Nah, jelas kan? Tapi ya tetap Bapak walaupun ditanya terus nggak punya ilmunya, jawabannya apa? La adri. Wah, saya nggak tahu. Ntar saya cari tahu dulu ya, gitu. Jangan sok tahu. Oh, kalau soal itu begini ceritanya. Oh, ngarang, jangan. Tetap la adri. Wallahu a'lamu bi muradi atau bi sawab gitu. Ya, tetap yang penting ada niat kita, tidak boleh ada masalah di dunia ini gitu. Walaupun orang itu dicampur, Pak. Di dunia ini orang baik, orang jahat dicampur. Jadi selalu ada masalah. Oke, dah bab 1 selesai itu. Bab 1 di dasar isi tadi, perintah berlaku adil, ya. Sekarang masuk bab 2 sedikit, yaitu mengenai memutuskan perkara dengan keadilan. Setiap perkara harus diputus dengan adil. Harus dipikirkan solusinya dengan adil gitu ya. Buka surat An-Nisa ayat 58. Surat An-Nisa ayat 58. Apa kata An-Nisa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat pada yang berhak menerimanya. Wa iza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Dan Allah menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Apa itu adil? Ada 3 paling nggak definisi adil. Pertama, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Anda orang Islam, tapi Anda berzina, Anda nggak adil. Karena Anda nggak menetapkan kemusliman Anda pada tempatnya. Kedua, adil artinya tidak berat sebelah. Adil nggak berat sebelah. Karena kita cinta sama si ini, maka ini jadi, ya tadinya kita cinta jadi nggak kita cintain gitu. Yang ketiga, adil itu sama rata dalam pembagian, namanya adil. 3 ini makna adil ini. Jadi Anda kalau memutuskan sesuatu, 3 aspek ini dilihat. Apakah everybody happy? Gitu. Jangan Anda putuskan sesuatu, yang ini seneng, yang ini nggak ridho, ya nggak adil dong. Ya. Jadi memang mesti solutif. Ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sekarang kita jadi pribadi yang hidup di tengah masyarakat yang bukan cuma muslim. Ada muslim, ada non-muslim. Bagaimana berlaku adil terhadap orang muslim? Bagaimana berlaku adil terhadap orang non-muslim? Kalau mereka menyampaikan perkara pada kita. Ya, ada perkara nih, perselisihan, perkara atau pertanyaan gitu. Sekarang pada yang muslim dulu, pada muslim dan mukmin. Ya. Kalau ada masalah antara mukmin dengan mukmin, kita diminta untuk menyelesaikannya, maka pihak yang melanggar, pihak yang salah ditindak. Tetap ditindak. Ujungnya tapi didamaikan. Ujungnya didamaikan. Jadi mukmin sama mukmin, ternyata ini salah, dibilangin dia salah. Karena hati berat kan? Tapi itulah adil. Nempatin bahwa Anda salah, Anda saya tindak. Ujungnya tapi didamaikan. Surat 49 surat apa? Al-Hujurat ya? Al-Hujurat ayat 9.
Lihat ya, ini cara-cara menyelesaikan masalah antara dua golongan mukmin yang bersengketa. Lihat, wa'in ta'ifatani minal mu'minin. Nah, minal mu'minin kan? Kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, ya, artinya bersengketa, berantem, tawuran segala macam, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian, ya, artinya damai tapi tahu-tahu melanggar perjanjian, hendaklah yang melanggar itu kamu perangi, ditindak sampai surut lagi kepada Allah. Kalau sudah surut, damaikan, fa aslihu, damaikan antara keduanya menurut keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil. Ini kasusnya kita turunin aja, jangan perang. Ya, dua mukmin bersengketa lah, ya kan? Udah damai. Totonya di luar itu ribut lagi, yang satu melanggar perjanjian, maka yang satu itu ditindak. Kamu salah, kemarin udah damai gini gitu. Dah, kalau udah nyerah, maka damaikan lagi. Itu cara-cara menyelesaikannya kepada orang mukmin, ya, kepada orang mukmin. Jadi dahulukan mediasi baru sidang lah, kira-kira begitu loh. Lihat hadis nomor ke-12 ya. Dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW mendengar suara orang yang sedang beradu mulut di depan pintu kamar beliau. Asumsinya dua orang ini mukmin ya. Lalu beliau keluar menemui mereka, saya bersabda, aku ini hanya seorang manusia biasa, namun banyak orang yang membawa perkaranya kepadaku. Sedangkan satu pihak di antara mereka ada yang lebih pandai berbicara, sehingga aku mengira dialah yang benar. Lalu kuputuskan dialah yang menang atas lawannya. Oleh karena itu, siapa yang aku menangkan perkaranya di atas hak muslim lainnya, sungguhnya boleh jadi itu merupakan sepotong api dari neraka yang aku bawa untuk kalian. Maka silakan saja untuk membawanya atau meninggalkannya. Paham kan nih? Ini sebenarnya tawaran damai. Tawaran damai. Lu tahu kan? Lu sendiri pinter ngomong, berantem beradu mulut, datang ke saya. Saya manusia biasa. Bisa saja yang gue ngelihat dia pihak yang salah, tapi dia pinter ngomong, gue menangin dia gitu. Makanya untuk itu damai aja lebih baik. Karena kalau gue mutusin yang salah, sama aja saya membawa sepotong api neraka buat saya dan buat kamu semuanya. Jadi nggak selesai masalahnya. Silakan mau ambil apa enggak. Wah, itu wibawa tuh Pak. Kalimat ini wibawa nih. Sama dengan begini, ada dua orang suami istri yang datang kepada saya di kantor. Mereka bilang mereka mau bercerai karena udah nggak ketemu lagi. Terus saya cuma bilang begini. Saya bilang begini sama mereka. Lo mau bercerai, datang tapi berdua kemari. Masih cinta kan berarti. Kalau mau bercerai berselisih, mesti datang duluan yang laki-laki atau yang perempuan, datang lagi yang lain begitu. Udah, pulang. Punya anak lagi. Pura-pura berantemnya. Cuman gengsi aja gitu. Paham nggak? Nah, itu salah satu solusi menyelesaikan masalah. Jadi kita jangan masuk ke materinya, tapi bilang aja, bener nih, mau gue selesaiin. Kalau gue selesaiin, gue menangin yang salah gimana? Gitu. Ya Pak ya? Gitu caranya. Ini agak berat, memang agak berat ya, tapi harus jadi pribadi yang solutif, yang bisa punya taktik, strategi. Yang berantem siapa nih? Yang satu pintar ngomong, yang satu nggak pintar ngomong, gitu. Gawat nih. Ya. Lanjut, kemudian kita ambil contoh kepada orang muslim apabila dia salah, maka Rasulullah langsung menegakkan hukum. Jadi ada orang yang ngadu kepada Rasulullah satu perkara, kalau emang salah, jangan gara-gara dia muslim, maka kemudian dia diringankan gitu ya. Ya salah nih hukumannya ini gitu. Ada seorang bapak datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya anak laki-laki, kerja sama orang. Tiba-tiba anak laki-laki saya itu selingkuh, berzina sama bininya tuh orang di rumah itu gitu.
Gimana solusinya? Solusinya gimana gitu? Rasulullah kasih solusinya. Lihat hadis nomor ke-10. Ya, lihat nih. Ini kasusnya nih ya. Dari Abu Hurairah dia berkata, Zaid bin Khalid dan Sibil berkata, kami sedang berada di sisi Rasulullah SAW, lalu seorang datang menemui beliau dan berkata, aku memohon kepadamu atas nama Allah untuk memutuskan hukuman dengan kitab Allah atas perkaraku ini. Rasulullah berkata, bicaralah. Laki-laki tadi berkata, sesungguhnya anakku bekerja pada seseorang, lalu dia berzina dengan istri orang tersebut. Aku telah menebus perbuatan zina tersebut dengan memberikan kepadanya 100 ekor kambing dan seorang pembantu. Ya, kalau dulu budak ya. Aku bertanya pada para ahli ilmu, lalu aku diberitahu bahwa hukuman bagi anakku adalah 100 kali dera atau dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Sementara bagi si wanita, karena udah menikah ya, muhson ya, dikenakan hukuman rajam. Rasulullah SAW bersabda, demi yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah ya, aku akan menetapkan hukuman bagi kalian dengan kitab Allah. 100 ekor kambing dan seorang pembantu hendaknya dikembalikan kepadamu, sementara anakmu dihukum 100 kali dera dan diasingkan selama 1 tahun. Pergilah wahai Unais, temui wanita itu, apabila dia mengaku maka rajamlah. Selesai. Bang Aman didatengin sama orang. Bang Aman, anak saya laki-laki berzina sama bini bosnya. Terus akhirnya saya ganti tuh perzinahan itu dengan 100 kambing, ya kan? Dan dengan 1 ekor budak, 1 ekor pembantu, untuk istilahnya hiburan lah gitu hukumannya. Ternyata saya lihat-lihat di kitab, saya tanya sama ustadz-ustadz, katanya bukan gitu hukumannya. Kalau yang ghair muhson, anak saya ini belum kawin, berzina ketahuan, dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Kalau bagi yang udah kawin, dirajam. Bener gak tuh? Bang Aman bilang, itu cewek cantik apa kagak? Umurnya berapa? Wah bener itu. Kalau kita Allah, orang yang belum kawin 100 kali cambuk. Mi'atal jaldah, 100 kali cambuk. Kalau bagi yang udah kawin, berzina, kalau ngaku, dirajam. Udah, selesai. Selalu Di situ persoalannya bukan senang sama senang saja. Iya. Artinya karena dia merasa dirugikan, Iya. bayar dengan iya. saya di situ ya. Iya gitu. Pokoknya hukuman ditegakkan. Gak usah dicari lagi. Udah jelas kan nih. Berdasarkan pengakuan. Ya, kira-kira begitulah solusinya. Itu bagi orang muslim. Jadi kita tetap mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal. Jangan gara-gara saya akrab banget sama Pak Sugeng bilang, kok kemarin habis minum gimana tuh? Ya udah nggak apa-apa. Lain kali jangan begitu. Tetap dikatakan bahwa minuman itu haram. Dan kita beritahu bahwa kalau Anda minum setetes saja, khamar itu, sholat Anda nggak diterima 40 kali atau 200 kali sholat wajib nggak diterima. Katakan pada dia. Nah soal hukuman terserah, karena kita di sini nggak ada kodi yang memenuhi syariat Islam selain di Aceh. Ya udah, bertobatlah Pak, gitu aja. Kita kasih solusi gitu, bertobat, gitu loh. Ya. Itu dirajam sampai mati nggak? Dirajam tuh mati Pak. Dirajam tuh bukan dicambuk, dirajam tuh ditimpuk batu kecil saat mana dia kondisinya dikubur sepala gitu. Gitu. Itu namanya dirajam. Maiz bin Malik, sahabat Nabi, dirajam sebelum dikubur. Makanya Nabi marah sama yang merajam. Jadi Maiz waktu mulai dirajam begini, dikelilingin sama ini halakoh. Maiz kabur, kejar sampai mati, lapor ke Rasulullah. Udah kami rajam. Rajamnya caranya bagaimana? Ya waktu kami rajam dia kabur. Loh, kenapa kamu nggak biarkan dia kabur? Karena kaburnya seseorang yang udah mengaku berzina itu adalah taubatnya dia. Dia mencabut pengakuannya. Jangan kamu terusin. Kecuali kalau dia dalam keadaan kondisi dikubur situ. Baru rajam. Di Indonesia nggak ada itu rajam itu. Kalau ada, itu cakep banget ya. Habis tuh namanya Gajah Mada yang muruk, habis tuh nggak ada lagi pelacuran. Ya, itu bagi muslim. Sekarang
mutusin perkara bagi non muslim tuh gimana? Ya. Kita lihat dulu, bagi Rasulullah dulu kan juga ada perkara-perkara yang dialami oleh non muslim, oleh Yahudi dan Kristiani ya. Yahudi terutama. Karena musuh terbesar Rasulullah tuh di baik Mekah maupun di Madinah itu Yahudi, Pak, sebetulnya. Ya, kita lihat dulu surat An-Nisa ayat 42 ya. An-Nisa ayat 42. Ini Yahudi ya yang disebut mereka ya. Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka atau Yahudi itu datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jadi kita punya pilihan nih kalau ini. Kalau ada orang Yahudi, An-Nisa apa? Al-Maidah. Oh, anak sama itu. Al-Maidah 42. Saya kan udah bilang tadi, An-Nisa Maidah. An-Nisa Maidah, ya kan gitu. Lu jangan nyalain. Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi itu datang padamu Muhammad untuk minta putusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Artinya kalau ada orang Yahudi itu pengen minta kita solusi dari kita, ya boleh kita kasih solusi atau kita bilang nggak, mohon maaf deh saya nggak tahu masalah gitu. Ya lain sama Muslim tadi kan. Nah, dan jika engkau berpaling dari mereka, mereka tidak akan membahayakan sedikit pun. Tapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya orang menyukai orang yang adil. Nah, gimana caranya kita menetapkan keadilan pada orang-orang itu? Sedangkan dasar kita itu kitabullah, hadis, gitu. Maka kalau ada orang non Muslim datang pada kita, pakai hukum Islam. Walaupun Nabi juga bilang sama mereka, di kitabmu kan ada. Kitab mereka kan Taurat sama Injil, ada sebenarnya, gitu ya. Nah, kita ambil contoh hadis nomor 4, lihat. Dari Ibnu Abbas dia berkata, tatkala turun ayat, jika mereka orang Yahudi datang padamu bla 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 yang tadi itu, ya. Dahulu jika orang-orang Bani Nadir membunuh orang-orang Bani Quraidah, ini Yahudi semua nih ya, maka mereka hanya memberikan setengah diat tebusan. Ya, jadi orang Bani Nadir bunuh orang Bani Quraidah, diatnya, kisosnya hanya setengah dari yang ditentukan. Tapi apabila Bani Quraidah bunuh sebagian orang Bani Nadir, mereka membayar diat secara penuh. Karena Bani Quraidah itu adalah orang-orang yang miskin. Bani Nadir orang-orang yang terpandang gitu loh. Jadi kalau ada pembunuhan antara mereka, diatnya lain, didendanya lain. Paham? Saya orang kaya, Pak Rudi orang miskin. Kalau saya membunuh Pak Rudi, saya bayar diat 20 juta ke keluarganya. Ya. Tapi kalau Pak Rudi bunuh saya 40 juta. Padahal dia lebih miskin, gitu loh. Maka Rasulullah SAW menyamaratakan besaran diat antara mereka, diputuskan. Nah, sama aja lo mau golongan apa kayak gitu, adil. Kita susah nih, paling ngadepin bos Cina, ngadepin apa gitu, susah. Ya, karena kita selalu kalau sama orang non Muslim yang lebih kaya, selera kita berubah dari adil menjadi hawa nafsu. Gue peres kalian nih, kan gitu, ya kan? Nah, jangan. Jadi mesti pakai hukum Islam untuk memutuskan mereka. Kita ambil contoh lagi coba, hadis nomor 13. Dari Bara bin Azib, dia berkata, seorang Yahudi yang wajahnya menghitam karena dicorengi arang dan telah dicambuk dibawa melewati Rasulullah SAW. Beliau lantas memanggil mereka seraya bertanya, beginikah kalian menerapkan hukum bagi pezina? Mereka menjawab, benar. Beliau lalu memanggil seorang laki-laki dari kalangan ulama mereka, Yahudi ya. Lalu beliau bersabda, kami bersumpah kepada Allah, zat yang menurunkan Taurat pada Musa,
apakah begini kalian mendapati hukuman zina bagi pezina dalam kitab kalian? Laki-laki itu berkata, demi Allah, tidak. Nah, dia jawab, sekiranya engkau tidak bersumpah kepada Allah, aku tidak akan mengabarimu. Kami mendapati hukum bagi pezina dalam kitab kami adalah hukum dengan rajam. Tapi perzinahan itu justru banyak terjadi di kalangan orang-orang terhormat di antara kami. Ketika kami mendapati mereka melakukannya, kami tidak memperlakukan hukum rajam tersebut. Namun jika itu dilakukan oleh orang-orang rendahan di antara kami, maka kami melaksanakannya. Lalu kami berembuk untuk mencari hukuman yang biasa kami terapkan pada berzina, baik dari kalangan terhormat maupun kalangan rendahan di antara kami. Maka kami bersepakat dengan hukuman tahmim, yaitu mencoreng wajah pelaku dengan arang, dan hukuman cambuk. Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, sungguh aku adalah orang pertama yang menghidupkan kembali perintahmu ketika mereka mematikannya. Beliau lalu memerintahkan agar perzina itu dirajam. Akhirnya perzina itu dirajam. Jadi orang Yahudi yang berbuat, tapi kok hukumannya beda nih begini. Maka Rasulullah bilang, kamu pakai hukum saya dong, ya kan? Dan ternyata bener kan, jujur kamu bilang bahwa di kitabmu ada dirajam itu gitu. Maka rajam. Berat Pak ini. Udah orang non muslim tetangga kita berselisih paham gitu. Wah, kita mau pakai hukum Islam, mikir kita gitu. Maka untuk kasus seperti itu kita boleh meninggalkan. Kan ada tadi ada. Kalau memang menyelesaikan, kalau enggak berpaling aja udah. Non muslim ya, berpaling. Tapi tetap kita punya jiwa solutif, ya. Jangan bilang aku nggak ikut ya, jangan begitu. Ya nggak ikut campur. Ya, jadi ini kedudukan kita ini bukan sebagai hakim formil Pak, sebagai masyarakat aja kok, Tapi kita punya keinginan untuk memberikan solusi pada setiap permasalahan orang gitu. Hukumnya apa gimana? Hukumnya ya tetap wajib untuk kita menyelesaikan masalah non-muslim, diminta atau tidak diminta. Ya. Hukumnya ada di surat 60 Al-Mumtahanah ya. 60 ya. Ya. Surat 60 ayat 8 dan ayat 8 dan 9. Di situ disebut la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tufsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Ini maksudnya ahli zimmah atau kafir mustakman atau muahad. Kayak kita sekarang, kita bertetangga sama orang-orang yang nggak memerangi kita secara agama, dia nggak benci sama kita, ya udah. Tapi kalau dia ada masalah, kita ikut menyelesaikan gitu loh. Jadi Allah nggak melarang kamu. Oke, itu dulu, sampai situ dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita semua terlatih menjadi pribadi yang solutif, ya, terutama dalam masalah agama, Pak. Nanti kita dari situ kita bisa dijadikan semacam model orang-orang lingkungan kita bahwa ini dia yang bisa mungkin membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam lingkungan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.